Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 14. Cerita dimulai setelah mengetahui kalau Mok Yong-won telah berbicara kepada Aula Hukum Pidana bahwa tuan muda kedua yang merencanakan pembunuhan itu, Jeon yang berkata, "Dasar brengsek, tuduhan macam apa yang dikatakan oleh tuan muda ketiga? Lantas di mana saat ini penjaga Kam berada?" Tanpa mereka ketahui fakta yang sebenarnya bahwa Kam telah mati di tangan Jeong dan Jeong membawanya ke ruang bawah tanah yang hanya dirinya lah yang mengetahui akan tempat itu. Penjaga itu mengatakan bahwa mereka saat ini sama sekali tidak bisa menemukan di mana Kam berada karena setelah insiden itu terjadi, Kam langsung menghilang. Mengetahui akan hilangnya penjaga Kam, Yup Yong sangatlah marah sampai-sampai ia berteriak dengan nada yang tinggi, "Mok Yong-won, aku tidak akan membiarkanmu melakukan seenaknya." Yup Yong pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Ia merasa tidak tahan lagi untuk menahan lebih lama. Yup Yong tidak akan bisa merasa tenang sebelum dia memberikan sebuah pelajaran kepada putra ketiga yang telah mencoreng nama baiknya di hadapan semua orang. Sudah jelas kalau hal itu akan membuat semua orang yang berpihak kepada putra yang lain akan menertawakannya. Melihat putra kedua yang bergegas pergi untuk meninggalkan tempat itu, Jeon yang mencoba untuk menahannya sembari mengatakan, "Jika saat ini Anda langsung mengunjungi tuan muda ketiga, maka Anda akan memperkuat tuduhan itu, bahkan akan menambah kecurigaan kepada Anda. Terlebih lagi, jika manner luar yang telah menjaga putra ketiga, maka semua mata para pengikut pastinya akan tertuju kepada Anda. Jika Anda menemui putra ketiga dan langsung melampiaskan amarah Anda ataupun menyakitinya, maka hal itu akan berdampak negatif pada persaingan suksesi." Sambil berteriak, Yup Yong berkata, "Apakah saat ini aku terlihat bisa menahan diri? Bajingan itu telah menikamku dari belakang untuk yang kedua kalinya. Apakah kau tahu betapa bajingan itu telah membuatku menjadi malu? Lalu kau ingin kalau aku akan membiarkannya begitu saja?" Di saat melihat tuan muda kedua yang tidak mampu menahan amarahnya, Jeon Yang pun berbicara dengan suara yang rendah. Ia berkata, "Wahai tuan muda, bagaimana kalau kita membiarkan mereka yang akan melakukan tindakan itu kepada putra ketiga?" Yup Yong pun langsung terdiam. Ia mencoba untuk mendengarkan saat Yong Yang melanjutkan kata-katanya. Tuan muda ketiga mengatakan bahwa Kam telah menyerangnya karena investigasi Aula Hukum Pidana dan juga manner luar. Maka seharusnya untuk menyelesaikannya akan mudah. Wahai tuan muda, Anda pastinya tahu dengan sebuah sekte di mana sebelumnya Kam berasal. Mereka adalah sekte para asasin yang memiliki harga diri yang tinggi dan juga sebuah aturan yang tegas tentang pembunuhan. Percobaan pembunuhan yang gagal dari para asasin tidak akan pernah ditoleransi, bahkan bagi para asasin yang sudah pensiun dan juga meninggalkan dunia pembunuhan. Wahai tuan muda, apakah Anda tahu apapun yang terjadi, mereka akan tetap menyelesaikan misi pembunuhan itu yang telah ditugaskan kepada mereka? Bukankah tuan muda ketiga telah mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa Kam telah mencoba untuk membunuhnya? Jika memang seperti itu, maka kita cukup beruntung. Kita akan membocorkan semua informasi ini kepada para asasin itu agar mereka yang akan membereskan tuan muda ketiga tanpa harus mengotori tangan kita sendiri. Diketahui mereka adalah salah satu dari 3 sakte asasin terkejam dan juga terkuat. Bahkan mereka juga telah menduduki sebagai yang tersadis di antara yang lainnya pada dataran utama. Setelah berhasil membunuh targetnya, mereka akan memotong kepalanya lalu memajang kepala itu di hadapan kastil mereka sebagai simbol kekuatan mereka. Dan sakte para asasin itu telah dikenal sebagai Flying Phantom. Mendengar penjelasan Jeon Yang tentang rencana menyingkirkan Mok Yong-won, Yup Yong pun langsung tersenyum. Ia menyadari kalau itu adalah sebuah rencana yang begitu bagus tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri. Di tempat yang berbeda, terlihat Jeong yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup yang seolah-olah kalau dia sedang bermeditasi. Jeong sedang mencoba untuk melakukan sebuah teknik yang disebut sebagai teknik pernafasan.
Jeong bergumam, aku sudah mencoba untuk menciptakan pusat energi Ki seperti yang dituliskan di dalam catatan rahasia itu. Di dalam catatan rahasia itu dijelaskan bagaimanapun juga untuk melakukan sirkulasi Ki yang baik, seseorang harus menerima sebuah energi dari udara melalui pernafasan dan mengumpulkannya di dekat dantian untuk membentuk sebuah benih kecil. Namun, aku merasakan bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Mengapa setiap energi yang aku ambil melalui pernafasan selalu saja menyebar dan juga menghilang? Energi yang dikumpulkan melalui pernafasan sangatlah halus. Itu jauh lebih kecil dibandingkan saat aku menyerapnya melalui ritual pengikatan. Tapi menurut catatan rahasia, hal itu sangatlah normal. Jadi, aku harus menganggapnya sebagai kumpulan potongan kecil untuk membentuk sebuah gunung, lalu mengarahkannya ke bawah pusarku. Namun, lagi dan lagi, Jeong telah gagal untuk menyerap energi itu. Ia bergumam, mengapa ini gagal lagi? Bahkan setelah aku mensirkulasikan pada sebuah tempat di mana Ki itu seharusnya berada. Apa yang salah kepadaku sampai-sampai Ki ini selalu menyebar begitu saja? Kemudian, Jeong pun memanggil Gohchan yang sedang berjaga di luar ruangannya. Meskipun Gohchan tahu bahwa mendekati tuan muda palsu itu sangatlah berbahaya, akan tetapi mau tidak mau ia harus mendekatinya. Jeong berkata, aku telah mencoba untuk membentuk sebuah pusat Ki pada tubuhku, namun entah kenapa Ki itu tidak mau berkumpul dan langsung menyebar begitu saja. Apakah kau tahu alasannya mengapa ia bisa menjadi seperti itu? Mendengar itu, Gohchan hanya tertawa tipis. Ia berpikir, bajingan brengsek ini baru saja kemarin dia mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui tentang seni bela diri. Lalu sekarang dia baru saja mulai berlatih teknik pernafasan, namun ia mengaku sudah memahami apa itu Ki, dan bahkan ia mengumpulkan Ki itu sendiri di dekat dantian pada bawah pusarnya melalui jalur sirkulasi. Jika aku berteriak sambil menunjuknya dan mengatakan kalau itu hanyalah omong kosong, maka sudah pasti kalau aku tidak akan pernah bisa lagi untuk melihat indahnya matahari di besok pagi. Meskipun sejujurnya aku begitu sulit untuk percaya, akan tetapi tidak ada alasan bagi seorang iblis sepertinya untuk berbohong tentang hal seperti itu. Kemudian sambil tersenyum Gohchan berkata, wahai tuan muda, apakah Anda mengizinkanku untuk memeriksa tubuh Anda agar aku bisa mengetahui apa yang telah terjadi kepada tubuh Anda? Karena Anda mengatakan kalau Anda telah menyerap Ki melalui teknik pernafasan dan menyebar setelah mereka terkumpul, maka Anda bisa mencobanya lagi dan aku akan memeriksa apakah Anda telah mengedarkan Ki selama proses tersebut. Gohchan bergumam, sebaiknya aku berpikir untuk tidak membuatnya menjadi marah dan menggila. Dia hanyalah seorang anak kecil yang berpikir kalau dia akan mampu untuk melakukan segalanya. Kemudian Jeong pun langsung duduk tepat di hadapan Gohchan. Ia menutup kedua matanya lalu menarik nafasnya secara perlahan. Lalu Gohchan pun membentangkan kedua telapak tangannya. Ia meletakkan pada salah satu titik akupuntur yang berada di pundak Jeong. Dengan melakukan hal yang seperti itu, maka Ki yang samar sekalipun bisa dirasakan jika diedarkan melalui teknik pernafasan. Namun tiba-tiba saja Gohchan langsung mengerutkan kedua keningnya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia rasakan. Ia bergumam, ini sangatlah mustahil. Bajingan ini benar-benar telah mensirkulasikan Ki-nya sendiri. Terlebih lagi, yang aku lihat sama sekali tidak ada sumbatan pada meridiannya. Ini sangatlah mustahil bagi seseorang yang tidak mengetahui seni bela diri untuk mencapai tubuh yang seperti ini, terkecuali mendapatkan akupuntur pada setiap harinya oleh seorang master internal Ki. Pandangan Gohchan terhadap Jeong telah berubah karena pada awalnya sampai saat itu Gohchan masihlah ragu. Tetapi sekarang dia berpikir hal itu mungkin saja akan terjadi. Gohchan bertanya-tanya, mungkinkah bocah ini seorang jenius yang hanya muncul satu kali dalam 100 tahun? Ketika Gohchan mencoba untuk memasukkan Ki hangat ke dalam titik akupuntur hati Jeong, tiba-tiba saja Gohchan merasakan sebuah energi yang begitu aneh yang berada di dalam dantiannya pada bagian bawah. Dan itu adalah sebuah energi dingin dan juga sangatlah menyeramkan. Seketika itu juga kedua tangannya langsung terpental ke belakang setelah Ki hangat yang ia salurkan kepada Jeong telah beradu dengan energi dingin yang berada di dalamnya. Melihat itu, Jeong berkata, seperti dugaanku, Ki itu telah menghilang meskipun kau membantuku untuk mengumpulkannya. Gohchan pun menanyakan apakah Jeong telah merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan ketika ia telah sampai pada titik dantian bagian bawah Jeong.
Jeong berkata, katakan yang sejujurnya kepadaku, jika terus saja seperti ini, apakah aku tidak akan bisa untuk membentuk pusat kiku sendiri? Goh Chan pun mengatakan kalau ia telah merasakan sebuah energi aneh yang seharusnya menjadi pusat energi kinya. Akan tetapi, Goh Chan sama sekali tidak mengerti energi apa yang telah ia rasakan itu. Jeong pun bergumam, jadi penyebab utamanya adalah ki kematian itu. Lantas apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyerah untuk mempelajari seni bela diri? Di sampingnya, Goh Chan berpikir, ini sangatlah aneh, energi itu bahkan membuat ki hangat langsung menyebar begitu saja. Dan juga aku merasakan kalau energi itu bukanlah tercipta dari sirkulasi ataupun kultivasi. Apakah mungkin energi itu telah menolak ki hangat yang mencoba untuk memasuki tubuh Anda? Seketika itu juga, Jeong mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Goh Chan. Mungkinkah memang benar kalau energi itu telah menolak ki hangat? Mulutnya bergumam dengan mengatakan kata-kata menolak, tolakan, dan juga berlawanan yang ia ucapkan berulang-ulang kali. Melihat Jeong yang mencoba berpikir tentang penolakan energi itu, Goh Chan pun melambaikan kedua tangannya sembari mengatakan, "Wahai Tuan Muda, hal itu hanyalah tebakanku saja, jadi Anda tidak perlu menanggapinya dengan terlalu serius." Namun, Jeong pun mengerutkan kedua alisnya dan ia melamun. Saat dia mendengar kata-kata berlawanan, dia teringat akan perasaan yang serupa ketika pertama kali ia menyerap ki dingin dan juga ki kematian. Jika ki yang diserap melalui pernafasan dianggap ki kehidupan, maka secara harafiah ini adalah ki kematian. Lalu, mungkinkah sejak dari awal metodenya telah salah? Kemudian Jeong berkata, dan itu membuat Goh Chan sangatlah terkejut. Apa yang kau ucapkan sepertinya ada benarnya, dan aku merasa kalau aku harus mencoba untuk mensirkulasikan ki ini dengan cara yang berlawanan arah. Menyadari akan ancaman yang akan dialami oleh Jeong, Goh Chan pun mencoba untuk menghentikannya. Goh Chan mengatakan kalau Jeong melakukannya, maka semua meridiannya akan hancur dan menyebabkan kematian. Namun, belum sempat Goh Chan melanjutkan kata-katanya, mulutnya telah tertutup oleh selendang merah yang datang entah dari mana. Bahkan, Goh Chan pun langsung tertarik ke belakang dan mengunci pergerakannya. Goh Chan begitu ketakutan ketika ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Di sampingnya, Ajur berkata kepada Goh Chan untuk menutup mulutnya tentang kehancuran meridian itu apabila Jeong melakukan sirkulasi dengan cara yang terbalik. Sambil tertawa, Azur bergumam, dasar manusia bodoh, orang bodoh itu melakukan sesuatu yang bodoh dengan pengetahuan yang dangkal. Bagaimana bisa ia memikirkan hal yang seperti itu? Bahkan metode meridian terbalik yang telah dikembangkan oleh sekte utama setelah penelitian yang panjang seringkali menyebabkan hancurnya dantian ataupun efek samping parah yang membuat orang menjadi cacat ataupun mati. Tetapi jika seorang familiar sepertiku membunuh orang yang menjadi tuanku, maka aku juga akan mati. Namun jika tuanku mati atas kesalahannya, maka sebuah kontrak yang mengikat kami berdua akan terlepas begitu saja. Jadi sebentar lagi kami berdua akan terlepas dari genggaman bajingan itu. Dan ketika kau mati lalu rohmu telah keluar dari tubuhmu itu, maka aku akan mencabikmu dengan kedua tanganku sendiri. Di tempat yang berbeda, pada manor dalam kediaman Lady Shock telah duduk bersama penjaganya. Ia menatap kepada seorang wanita dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh keraguan. Shock merasakan bahwa wanita itu memiliki sebuah aura yang sangat aneh pada dirinya. Shock menduga kalau wanita itu tampak berusia 20 tahun lebih. Wanita berjubah hitam itu mengatakan kalau namanya adalah Suho dan dia adalah seorang utusan yang dikirim langsung oleh Pavilion Roh Jahat. Melihat kedatangan wanita itu, Shock bergumam, Myosin yang sangat terkenal akan kehebatannya telah mati dibunuh dan mereka hanya mengirimkan satu orang ini. Aku telah memberitahu kepada mereka tentang berita kematian Myosin, jadi aku berpikir bahwa Pavilion Roh Jahat akan mengirimkan seseorang yang lebih berpengalaman. Apakah mereka telah bermain-main kepadaku dengan mengirimkan seorang wanita muda sepertinya yang bahkan kurasakan kalau dia sama sekali tidak memiliki sebuah pengalaman? Namun, Shock bertanya-tanya mengapa wanita itu telah membawa mayat Gohsin kembali ke tempat mereka. Suho berkata, aku membawa mayatnya untuk sebuah ritual penolak kematian atas kematian junior Myosin. Aku akan mengirimnya untuk melacak siapa sebenarnya yang telah membunuhnya.
Mendengar itu, Syok bergumam. Melihat Myosin, dia tampak seperti pria paruh baya yang telah mengasah ilmu dukunnya selama bertahun-tahun. Tetapi mendengar wanita ini yang memanggilnya sebagai junior, apakah itu artinya bahwa wanita ini berada di level yang lebih tinggi daripada level Myosin? Dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, "Sebelum itu, aku ingin memperjelas kepadamu bahwa tuan muda ketiga harus mati di tanganku." Sambil tertawa, Syok berkata, "Sejujurnya, aku sama sekali tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadapmu. Akan tetapi, setelah kau mengatakan itu, secara langsung aku mulai menyukaimu." Kemudian, Suho berdiri di hadapan mayat Myosin. Ia pun bersiap untuk melakukan sebuah ritual penolak kematian yang telah ia bicarakan sebelumnya untuk memastikan siapa yang telah membunuhnya. Lalu sambil membacakan mantra, Suho membuat sebuah segel dengan menggunakan kedua tangannya. Dan di saat itu juga, kedua mata Myosin telah terbuka dengan lebar dengan lidah yang menjulur ke arah atas. Setelah membuat segel tangan 9 karakter dan melantunkan suatu mantra dengan suara kecil, ia bergumam, "Teknik gabungan 3 orang, Kaisar Utara telah memberiku sebuah perintah. Jadi ungkapkan semua yang telah kau alami, lakukanlah dengan segera sesuai apa yang telah diperintahkan." Lalu Suho pun menancapkan sebuah belati kayu yang berwarna keemasan kepada tubuh Myosin yang masih terbaring di dalam peti matinya. Dan di saat itu juga tubuh Myosin mulai bergetar dengan sendirinya yang seolah-olah ada sesuatu yang telah merasuki tubuh Myosin. Bahkan di saat yang bersamaan suasana di dalam ruangan itu menjadi semakin mencekam karena hawa dingin yang mengerikan itu. Dan tidak hanya sekali saja, akan tetapi Suho yang telah membuat segel tangan dengan tangan kirinya terlihat berulang kali menusuk mayat Myosin dengan begitu kuatnya menggunakan belati kayu yang telah dibalut dengan jimat itu. Pada sisi yang lain, Syok dan juga penjaganya sangatlah terkejut. Ia tidak pernah melihat hal yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Lalu secara perlahan terlihat leher Myosin semakin besar, seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar dari tenggorokannya. Memang benar adanya, di saat itu perlahan satu persatu tangan-tangan kecil itu mulai keluar dari mulut, hidung, dan juga matanya. Kemudian secara bersamaan kekuatan tangan-tangan itu semakin membesar dan berkaitan satu sama lain bagaikan tali. Lalu tangan-tangan itu telah bergerak dengan begitu cepat untuk menuju kepada targetnya, yaitu tuan muda ketiga. Di tempat yang berbeda, Azur merasakan ada sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat dan juga berbahaya telah datang menuju ke arah mereka. Namun, ketika Azur memalingkan wajahnya untuk memperhatikan sebuah hawa yang berbahaya itu, tanpa ia sadari tangan-tangan itu telah melintas tepat di belakangnya. Dan ternyata tangan-tangan itu telah menuju kepada Jeong yang masih mencoba berkonsentrasi untuk melakukan sirkulasi terbalik di tempat itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.